Mauricio Pochettino dan Thomas Tuchel boleh tersenyum ketika kedua pelatih ini mampu membawa timnya masing-masing, klubnya masing-masing melaju sampai ke babak semifinal di Liga Champions pada musim ini. Sangat menarik karena baik Pochettino dan juga baik Tuchel baru pertama kali menangani PSG dan juga menangani Chelsea, dan keduanya kini hadir di semifinal. Kita akan bahas berikut ini. Jumpa dengan saya Ropan, dan Anda mungkin sudah tahu kabar yang paling hangat bahwa Paris Saint-Germain kembali melangkah ke babak semifinal, mengulangi apa yang mereka lakukan pada musim lalu di saat Thomas Tuchel masih menangani tim ini sebelum ia dipecat, dan bahkan PSG pada musim lalu melaju sampai ke babak final sebelum dihentikan oleh Bayern Munchen dengan gol dari Kingsley Coman saat itu ya. Dan sekarang ketika Tuchel pergi dan Pochettino masuk, Poche membawa tim ini ada di babak semifinal, dan tim yang disingkirkan oleh PSG adalah tim yang mengalahkan PSG di final UCL pada musim lalu. Siapa lagi kalau bukan Die Roten, Bayern Munchen dari Jerman. Agregat terakhir menunjukkan 3-3, tetapi kemenangan 3-2 di Allianz Arena yang diciptakan oleh PSG membawa mereka lolos dalam hitungan agregat, karena 3 gol itu cukup meyakinkan buat mereka untuk bisa menang, walaupun dalam pertandingan kemarin PSG ditaklukkan oleh Bayern Munchen dengan 0-1 lewat gol mantan pemain mereka juga yang akhirnya pindah ke Munchen pada musim ini, yaitu Choupo-Moting ya, membuat gol. Tetapi Munchen yang padahal hanya membutuhkan 1 gol lagi gagal bisa menambah gol. Kalau seandainya Munchen bisa mencetak gol kedua dan mereka bisa menang dengan 2-0, maka Munchen lah yang melaju ke babak semifinal. It's there in the eyes of the children, and the faces smiling in the windows. You can come on out, come on up on the door, brush away the tears of freedom. Now we hear there's no turning back. We have each other, we have one voice. Side by side we are not afraid, because the train is coming to carry you home. Come dance with me. Come on down and dance into the night. Oh, and everybody dance into the night. There ain't no more hiding in the shadows. Tetapi selama 90 menit mereka gagal bisa menambah gol setelah Choupo-Moting bisa membuat gol, dan akhirnya mereka harus merelakan bahwa trofi yang mereka rebut pada musim lalu tidak bisa berlanjut ya. Mereka terhenti di babak perempat final, dan gagallah upaya Munchen untuk bisa meraih gelar ke-7 di Liga Champions pada musim ini. Sebaliknya bagi PSG, kalau mereka bisa lolos ke final dan bisa menjadi juara, ini adalah gelar pertama. Tentunya Poche akan tersenyum, dan Poche pernah membawa Spurs, Tottenham Hotspur, melaju ke final pada 2 musim lalu ya, saat dia menangani Spurs dan mereka terhenti di babak final oleh klub Inggris lainnya, The Reds Liverpool. Mereka kalah dengan 2-0 di Wanda Metropolitano saat itu, dan buyarlah harapan Poche untuk pertama kali membawa Spurs menjadi juara, untuk menciptakan sejarah bagi klub London ini menjadi juara di Liga Champions. Dan saat ini ketika ada pertukaran, Poche keluar dipecat dari Spurs, datang ke Paris menangani PSG, dia ingin melakukan hal yang sama. Artinya sekarang sudah ada di semifinal,
satu langkah lagi, mereka akan ke final dan mereka bisa menjadi juara dan mencetakkan sejarah kalau itu pun terwujud. Karena walaupun mereka sudah di semifinal, calon lawan mereka adalah Manchester City atau Dortmund yang akan bermain nantinya. Ya, ketika saya membuat video ini, mereka akan bermain pada dini hari nantinya. Dan siapapun yang ke semifinal, saya pikir ini tantangan buat Poche bersama PSG. Mereka harus bisa melakukan hal yang terbaik, karena inilah kesempatannya untuk bisa mengukir sejarah bagi PSG. Menghadapi Munchen kemarin memang agak melelahkan buat mereka. Mereka kalah dalam semua aspek, ya. Dalam menembak mereka cuma 10 kali, Munchen ada 14 kali. Kemudian mereka hanya 3 on target, Munchen ada 5 on target. Begitu juga dalam penguasaan bola, Munchen di atas 60 dan mereka itu jauh di bawah, ya. Jadi ini memang agak mengherankan kalau mereka bisa mencetak 3 gol di Allianz Arena, tapi mereka gagal menciptakan 1 gol pun. Walaupun ada gol dari Mbappe yang dianulir, ada tembakan Neymar yang menerpa Mistar ya di babak pertama, dan mereka cukup memberikan tekanan pada Munchen, tapi mereka sulit. Padahal Munchen itu tidak diperkuat oleh banyak pemain. Lewandowski tidak ada di sana, Goretzka, Tolisso tidak ada di sana. Banyak pemain-pemain yang hebat yang termasuk Serge Gnabry yang kena COVID. Jadi bayangkan kalau 4 pemain ini saja ada di sana, ini akan merepotkan tentunya. Kalau cuma mencari 2 gol, mereka bisa mendapatkan dan menyisihkan PSG. Tapi beruntunglah PSG itu ketika Munchen datang, Munchen dengan keadaan yang compang-camping karena pemain-pemain utama mereka itu, terutama Lewandowski dan Goretzka ini dan Gnabry tidak bisa bermain. Ya, itu pun mereka kalah. Memang mereka tidak ada Marquinhos kemarin. Ada Danilo Pereira yang masuk untuk bisa mengisi posisi bek tengah bersama dengan Kimpembe, dan saya pikir cukup berhasil untuk bisa menahan gempuran-gempuran dari Thomas Muller dan kawan-kawan. Jadi sekali lagi selamat untuk Anda pendukung dari PSG, dan juga tentunya saya ingin melihat Poche akan lebih panjang tersenyumnya kalau mereka sampai ke final dan menjadi juara. Tapi memang masih menjadi tanda tanya karena calon lawan mereka berada pada bagan yang agak sulit. Dortmund dan juga di sana ada Manchester City. Mereka harus habis-habisan siapapun lawan mereka nantinya, sambil menunggu datang dari bagan sebelah ada Chelsea yang sudah memastikan diri, dan Tuchel kembali luar biasa setelah musim lalu bersama dengan PSG bahkan sampai ke final. Sebelum kalah dari Munchen, sekarang mereka menghentikan Porto, ya. Memang mereka kalah juga sama seperti PSG kalah kemarin, kalah 1-0 lewat gol Mehdi Taremi, pemain dari Porto yang bangkit dari bangku cadangan, ya, menggantikan posisi Marega yang ditarik keluar. Dan 1 gol itu tidak cukup buat mereka untuk bisa mengejar ketinggalan 0-2 di leg pertama ketika mereka kalah juga di tempat yang sama di Ramon Sanchez Pizjuan di kota Sevilla, dan mereka harus kalah secara agregat dengan 2-1 milik dari Chelsea, karena Chelsea bisa menang dalam pertandingan pertama dengan 2-0. Memang sangat disayangkan bagi pasukan Sergio Conceição. Mereka tidak bisa memburu paling tidak untuk bisa mencetak 2 gol untuk memaksakan pertandingan ini diperpanjang untuk bisa mencari siapa pemenang. Tapi akhirnya mereka hanya kalah dengan 1-0, hanya menang dengan 1-0 melawan Chelsea, dan itu pun terjadi di menit-menit terakhir, ya, di 90+3 kalau tidak salah, di masa injury time, yang memang sangat sulit terjadi pada saat-saat genting seperti itu, karena Chelsea sudah pada saat yang sedang bagus. Mereka cukup mengontrol permainan dan lebih banyak untuk bisa bertahan agar tidak banyak gol yang terjadi. Dan selamat lagi buat Tuchel, artinya dalam 2 tahun berturut-turut dia sukses mengantar 2 klub berbeda untuk ada di semifinal, dan mungkin dia bisa mengulangi lagi pada musim yang lalu, bisa membawa Chelsea ini sampai ke babak final, karena tidak ada yang bisa memfavoritkan, mengunggulkan Chelsea pada musim ini. Kalau melihat dari bagaimana babak perempat final ini, ada 8 tim yang bersaing, mereka tidak disebut-sebut. Nah, ini yang menguntungkan buat Tuchel bersama dengan The Blues. Ketika mereka agak diremehkan dalam tanda kutip, datang sebagai underdog, dan mereka sekarang ada di semifinal, bukan tidak mungkin Tuchel pun akan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Roberto Di Matteo, ya, pada 2011-2012 ketika mereka mengalahkan Bayern Munchen di Allianz Arena lewat adu penalti. Bagaimana Lampard dan juga Drogba saat itu berjaya bersama dengan Chelsea, dan ini akan diulangi oleh Thomas Tuchel, ya, mengikuti langkah dari Roberto Di Matteo. Mereka sudah ada di 4 besar sekarang, menunggu pemenang antara
Real Madrid dan Liverpool. Madrid menang 3-1 dalam pertandingan pertama, dan tentunya Liverpool membutuhkan 2 gol, dan Liverpool akan bermain pada pertandingan di leg kedua ini di Allianz. Jadi sebentar nanti kalau Liverpool bisa menang dengan paling tidak 2-0, Liverpool akan lolos. Tapi jika pertandingan ini berakhir imbang, atau katakanlah Liverpool cuma menang 1-0 atau 2-1, maka Madrid yang akan ke babak semifinal untuk bisa berhadapan dengan Chelsea. Dan saya pikir sekali lagi, siapapun lawan dari Chelsea, entah itu Liverpool, entah itu Real Madrid yang lolos, saya pikir inilah kesempatan bagi Tuchel, ya, kesempatan lagi bagi Tuchel, sama seperti Poche, untuk bisa membuktikan bahwa mereka adalah tim yang bisa terus bertahan sampai ke babak final, apalagi mereka sebagai underdog, ya. Dan ini akan membuat mereka terus termotivasi untuk bisa menciptakan satu hal yang sangat baik, karena kalau mereka juara, kemudian nantinya siapa tahu mereka tersisih dari 4 besar persaingan di IPL, mereka masih punya jatah untuk bisa mewakili Inggris, untuk bisa lolos, ya, tim kelima dari Inggris yang akan bertarung di kompetisi berikut di UCL atau di Liga Champions. Jadi memang peluang ini sudah tanggung ya bagi Poche. Mereka harus tetap fokus, konsen, ya, menerima siapapun lawannya di semifinal dan bisa mendapatkan tiket untuk maju ke babak final, karena siapapun, baik itu Madrid atau Liverpool, semua ini adalah tim-tim yang kuat, tim yang punya sejarah kuat di UCL, karena kita tahu Madrid dengan 13 gelarnya, kedalaman skuad bagus, dipimpin oleh pelatih berkarisma seperti Zinedine Zidane. Demikian juga dengan Liverpool. Liverpool juga kedalaman skuad yang sangat bagus, menjadi juara di UCL 6 kali, kalau Madrid 13, Liverpool 6 kali, dan menuju ke 7 kali kalau mereka bisa mengatasi Madrid. Mereka punya pelatih juga Jurgen Klopp, pemain sangat bagus. Jadi tetap berhati-hati bagi Tuchel, bagi Chelsea yang baru 1 kali menjadi juara di UCL, dan ini harus dibuktikan oleh semua pemain Chelsea. Kalau melihat kemarin bagaimana ada rotasi juga dilakukan di babak kedua, terutama bagaimana Tuchel memasukkan Ziyech lagi, memasukkan Giroud, ya, menarik Harvard bisa keluar. Jadi ini banyak opsi ya yang akan dilakukan oleh Tuchel. Kalau bisa melihat starting 11 mereka, ada Azpilicueta, Thiago Silva di belakang, ya, kemudian ada Rudiger, ada N'Golo Kante dimainkan, Jorginho bahkan dimainkan, Reece James dan Ben Chilwell, yang ada banyak opsi yang punya. Jadi kedalaman juga cara pemilihan pemain dari Tuchel juga banyak, sehingga ini memungkinkan mereka untuk bersaing di Liga Champions, dan mereka tetap juga harus fokus di IPL untuk bisa mengamankan posisi 4 besar, karena di sana ada West Ham yang sudah mengambil alih posisi mereka, walaupun selisih poinnya mereka sangat dekat, dan juga ada Liverpool di belakang mereka yang terus bisa mengintip, juga bisa kemungkinan ada Spurs yang bisa mengintip. Jadi tetap persaingan di 4 besar ini di IPL itu masih seru, yang akan diperebutkan oleh tim-tim yang saya sebut tadi. Tetapi apapun yang saya katakan, harus bersyukur bahwa Roman Abramovich sebagai owner Taipan yang ada di Chelsea tidak salah memilih seorang Thomas Tuchel. Dia menetapkan Tuchel melakukan suatu perubahan yang radikal, yang sangat bagus bersama dengan Chelsea. Ya, sebelum mereka akhirnya kalah unbeaten, mereka kalah dari WBA dengan 2-5, tetapi apapun itu sekarang sudah dibuktikan bahwa mereka ada di semifinal yang tidak disangka-sangka, tidak diduga bahwa Chelsea bisa melaju sejauh ini bersama dengan Thomas Tuchel. Karena kalau mau lihat dari musim lalu, mereka habis ya dihajar oleh Munchen, sehingga mereka tidak mampu mendekati masuk ke babak perempat final, apalagi ke semifinal. Jadi sambutlah kemenangan Chelsea, hasil yang luar biasa dari Tuchel bersama dengan Chelsea. Kita akan lihat nantinya bahwa apakah Tuchel, apakah Pochettino, dua pelatih yang baru pertama kali menangani tim masing-masing ini, akan berada di babak final. Jadi kalau PSG dengan Chelsea di semifinal, di final nantinya, ini satu hal yang sangat bagus yang kita akan nantikan juga. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di babak semifinal. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Pochettino bersama dengan PSG, Thomas Tuchel bersama dengan Chelsea, sambil kita menunggu hasil perempat final lainnya untuk kita bahas pada besok nantinya. Anda jangan lupa untuk memberikan like, komentar-komentar positif, subscribe channel YouTube Bung Ropan, dan share ke
kepada siapapun. Sampai jumpa, ciao. Dancing to the night. Oh, and everybody dancing to